Masih di toko yang sama ya. Kita lagi ada di Kompleks Konsep Store gabungan antara Sengker Santa, Barber Black, Cyclisme, dan South Coffee di Santa. Cari Pasar Santa sebelahnya. Coba dulu Sabte Ajay masih di sini ya. Udah pindah ya? Sabte Ajay pindah ya? Lu ngomong lah pindah gak Buta? Oh, ditanya diem aja. Jadi kita pasti udah nonton video pertama kemarin kan yang soal COVID. Tapi kali ini kita nggak bahas part 2-nya. Kita bahas yang terjadi mengenai banyak netizen yang bertanya ke saya, Dok, bahas mengenai kasus yang mengenai Pak Tukul, Mas Tukul. Apa sih perdarahan otak? Sebenarnya kita sudah pernah bahas di vlog-vlog sebelumnya. Mungkin Jonathan bisa cari ya, tuh aku udah pernah bahas itu. Jadi gini, otak kita itu pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil itu banyak. Kalau otak kita itu tidak mendapatkan suplai darah, maka otak kita nggak akan dapat makanan. Kalau otak kita nggak dapat makanan, maka otak kita akan mengalami suatu kematian jaringan. Nah, masalahnya jaringan otak, jaringan saraf, dan jaringan paru adalah 3 jaringan di tubuh manusia yang sulit banget untuk recovery. Jadi sekali rusak, ya rusak. Beda, misal saya mukul Daniel sampai lebam, bengkak. 7 hari, dia akan sembuh lagi, normal. Atau kalau kalian bisa lihat, orang jatuh atau disilet, dia akan nyatu lagi. Jaringan yang paling cepat recovery adalah jaringan kulit. Karena tiap malam dia akan rontok kulitnya. Ya, beda dengan jaringan saraf dan jaringan paru. Nah, otak itu ada pembuluhnya. Ada namanya kalau kita bagi otak nih, tolong Daniel dikasih ya. Tapi jangan otak yang beneran, nanti disensor, dolar kuning. Terakhir saya ngasih organ-organ kayak gini, kena dolar kuning. Kasih ini aja, alat peraga. Otak itu terbagi menjadi 2 girus, 2 lobus, kiri dan kanan. Ada otak besar, cerebrum, dan cerebellum. Ya, girus-girusnya itu bentuk kecil-kecil gitu, sulcus dan girus. Jadi bentuknya tuh otak itu kalau semakin melungker banyak, berarti otak itu dilatih dengan baik dan memorinya bagus. Paham? Jadi kalau orang yang hobi banget ngapal kayak Hafizah, atau masih kecil bisa ngapalin berapa bahasa, artinya girusnya tuh di kepala padat banget. Jadi banyak spot untuk menggali memori. Mungkin kalau dia memorinya cepat lupa, kayak bola bowling, ya nggak gitu juga sih, mulus. Nah, otomatis otak ini kan harus disuplai sama darah yang pembuluh kecil-kecil. Kalau pembuluhnya besar-besar, dia nggak bisa masuk. Nah, di dalam pembuluh darah di otak itu ada yang namanya circus of Willis. Jadi kalau dibuka, berat otak itu di tengahnya ada circus of Willis, deket-deket brainstem atau mid brain. Nah, udah, itu nanti bagian anatomi, pusing kalian. Nah, jadi kayak gini. Kita tahu, kalau otak mengalami kematian jaringan, jadi hitam, nekrosis, maka akan terjadi gangguan pada tubuh. Misal, kalau dia terganggu di bagian kiri, menutup bagian bicara di sini, ya, maka dia akan tiba-tiba nggak bisa bicara, perot di kiri, tapi yang kanan akan lumpuh. Kenapa? Karena terjadi persilangan di bagian leher di sini. Ya, apapun penyebabnya. Intinya kalau jaringan tersebut mati, nggak dapat darah, nggak dapat suplai, otomatis anggota gerak tubuh yang diatur di situ itu akan mengalami kelemahan anggota gerak. Nah, cara untuk membuat jaringan otak mati itu ada 2, penyumbatan darah, atau darahnya pecah dan melebar ke situ semua, dan konsekuensi kalau darahnya pecah apa? Menggumpal. Ya kan? Pernah lihat kalau kalian berdarah tiba-tiba menggumpal kan? Di dalam tubuh pun seperti itu. Nah, kalau pembuluh darahnya itu tersumbat, misal karena kolesterol atau mungkin karena kolesterol sih, gumpalan kolesterol, berarti kalau nyumbatnya perlahan, pertama kan tekanannya akan tinggi. Gejala utamanya sakit kepala, terus-terusan. Sakit kepala di bagian sebelah terus-terusan selama bertahun-tahun nggak hilang-hilang. Berarti kemungkinan besar itu ada sumbatan di situ, sehingga menyebabkan gangguan suplai darah di daerah tersebut. Nah, otomatis kelemahan anggota gerak badannya itu bertahap. Mungkin pertamanya kalau kita kanan berarti kiri. Kalau sumbatnya kanan berarti kiri. Mungkin anggota kirinya agak lemah dikit sampai akhirnya dia nanti totali nggak bisa gerak, artinya daerah tersebut sudah terblokade. Otomatis kalau udah kayak gitu harus di lobektomi, diangkat. Jadi dibedah, namanya kraniotomi yang ngurus bedah saraf. Nah, yang kedua,
pembuluh darahnya pecah, bret. Bisa terjadi karena apa? Tensi yang di atas 200, sistoliknya di atas 200. Ketika tekanan darah semakin tinggi, pembuluh darah itu kalau tebel kayak aorta, arteri femoralis, koronaria interna sama eksterna itu artinya dia akan bisa membuat dindingnya tebel. Tapi kalau pembuluh darah di otak itu dindingnya kecil-kecil. Ketika darahnya itu kencang banget, otomatis akan terjadi pecah. Kayak contoh kalau kalian lihat pakai bannya tipis, otomatis akan menjadi pecah. Ketika pecah yang terjadi, darah itu menyebar, menutupi seluruh bagian otak. Dan itu bahaya. Kalau pembuluh darah pecah, otomatis yang tertutupi oleh darah yang menggumpal itu bukan hanya satu bagian otak, bisa separuh, bos. Dan itu cepet-cepetan oleh waktu. Dan perdarahan otak itu ada banyak. Ada subdura, ya kan? Kita bisa sebut kalau perdarahan otak itu karena kecelakaan, ada CKR, CKS, CKB. Cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, cedera kepala berat. Dan perdarahan otak itu ada banyak. Kalau saya bahas ini nggak selesai. Nah, perdarahan otak itu yang terjadi, perdarahan otak ini yang terjadi pada Mas Tukul itu adalah disebabkan karena perdarahan otak, pembuluh darah yang menyebabkan tertutupnya sebagian cairan otak sehingga terjadi penurunan kesadaran secara dadakan. Dan gold standarnya itu golden periodnya cepat banget. Kalau tidak ditolong dengan baik, maka akan pembuluh darah tersebut akan menutupi yang berdarah itu ke brain stem. Brain stem itu adalah yang mengatur pusat kesadaran manusia, yang mengatur pusat pernapasan. Dan itu bisa meninggal sewaktu-waktu. Tapi yang paling sering penyebabnya adalah aneurisma. Aneurisma itu adalah pernah lihat ban yang tiba-tiba melendung? Nggak tahu kenapa tiba-tiba melendung di bagian itu pecah. Nah, aneurisma itu adalah di bagian circus Willisi ada yang melendung. Kalau pecah ya udah selesai masalah. Dan ini bahaya. Nah, kelemahan anggota gerak karena berkurangnya suplai darah pada otak itu disebut stroke. Ya, stroke. Ada kalau kita kuliah kedokteran ada namanya jembatan iramanya. Jadi jembatan singkatannya, gejalanya kelemahan anggota gerak, ada penurunan sensasi, penurunan kesadaran, itu bahaya banget. Kalau ada trias kayak gitu, bahaya. Stroke yang ringan disebutnya adalah TIA, transient ischemic attack, atau disebut stroke ringan. Kalau stroke karena pembuluh darah yang tersumbat disebutnya stroke ischemic. Kalau stroke karena perdarahan otak disebut stroke hemoragik. Kalau perdarahan otak karena trauma, kecelakaan tanpa helm disebutnya cedera kepala. Nah, yang terjadi di Mas Tukul itu adalah stroke hemoragik. Semakin cepat pasien dengan stroke, gejala stroke dibawa ke rumah sakit, semakin gede pula pertolongan dia, nyawanya. Nah, kebetulan Mas Tukul kemarin cepat banget dibawa ke rumah sakit, jadi kita berdoa bareng-bareng, semoga Mas Tukul bisa melewati fase kritisnya dan bisa bergabung dengan kita semua. Lah dok, kalau misalnya stroke hemoragik, itu ranahnya siapa? Ranahnya dokter spesialis saraf dan bekerja sama dengan dokter bedah saraf dan dirawat bersama dengan dokter anestesi dan juga dokter penyakit dalam. Banyak. Tahu kraniotomi kayak apa? Jadi kraniotomi, kenapa harus kraniotomi? Karena ketika terjadi pendarahan otak itu terjadi kenaikan tekanan intrakranial. Ketika tekanan intrakranial itu di atas rata-rata, maka otak itu akan menjadi bulat. Kenapa? Karena ini kan tulang semua. Kalau otaknya bengkak, otomatis jadi mumet dan kita terjadi namanya mual muntah. Harus dibolongin. Dibur tengkoraknya, itu ranahnya bedah saraf. Nah, sekarang kita bahas dokter umum kompetensinya menganalisa pertolongan pertama, kegawat dauratan, langsung diberikan ke dokter bedah saraf, sama dokter saraf. Gimana mencegah terjadinya itu? Satu, diet rendah garam. Seperti kita tahu bahwa stroke hemorrhagic itu rata-rata disebabkan oleh hipertensi stage 2 yang tensinya di atas 200. Sehingga kita harus mengontrol tensi kita dengan cara diet rendah garam. Karena natrium, konsumsi natrium berlebihan, natrium itu sifatnya hidrofilik, alias menarik air. Semakin kita banyak makan garam, semakin tinggi kita tensinya. Jadi makan garam itu secukupnya. Nomor 2, olahraga yang teratur untuk menurunkan tingkat kolesterol. Kenapa? Karena kolesterol yang berlebihan akan menimbulkan trombus di pembuluh darah. Dan yang paling sering pembuluh darah kapiler. Bahaya. Olahraga 3 kali seminggu. Cukup. Jangan sedentary lifestyle. Yang nomor 3, buat kalian yang sudah berusia di atas 25 tahun,
tolong check up lah minimal sekali setahun ke dokter umum untuk ngecek tensi kalian, kondisi darah kalian, kondisi fisik kalian. Ya, mencegah lebih baik dari mengobati. Karena kalau ketika stroke itu jujur mahal banget perawatannya. Kecuali kalian BPJS, maka uruslah BPJS. Nomor 4, kalau sudah ada muncul gejala kayak perot, kelemahan anggota gerak, tiba-tiba lumpuh, nggak bisa gerak, kehilangan sadar, bawa ke IGD secepatnya. Jangan dikasih teh hangat kalau ada orang, wah ini pingsan nih. Jangan. Santet nih, bukan. Dikeroi, bukan. Kalau ada orang udah tiba-tiba pelo, cadel, pingsan, berkunang-kunang, langsung dibawa ke IGD secepatnya. Semakin cepat Anda bawa ke IGD, semakin cepat pertolongannya. Dan ingat, stroke, penyakit jantung, dan diabetes itu masih 3 penyakit tertinggi di Indonesia menyebabkan kematian. Dan terapinya setelah stroke itu nggak langsung bisa. Seperti kita tahu, otak dan saraf recovery-nya lama. So, caranya adalah ketika orang sudah pulih dari stroke, itu harus dirujuk ke fisioterapi dan rehabilitasi medis untuk bisa bergerak seperti semula. Itu aja dari saya. Salam sehat buat kalian semua.